Bapak Ibu sekalian, acara pembukaan rapat anggota tahunan Koperasi Tunanetra pada hari ini Sabtu 29 Januari tahun 2022 segera dimulai. Yang saya hormati Ketua DPC Bertuju Kota Kupang dan beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Koperasi Tunanetra beserta jajaran kepengurusan di koperasi. Singkatnya, Bapak Ibu, para anggota koperasi yang saya kasihi dan saya banggakan. Pertama-tama, patut kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas anugerah, rahmat dan kasih sayangnya lah sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, seluruh anggota koperasi yang saya hormati, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, bahwasanya rapat anggota koperasi harus dilaksanakan setiap tahun sekali. Itulah sebabnya pada hari ini kita ada di tempat ini untuk melaksanakan rapat anggota tahunan Koperasi Tunanetra yang kedua. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu diserahkan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan Mars Koperasi.
Selanjutnya doa. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, mari kita menghadap di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam surga, Bapa yang akan disembah di hadapan Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu sebab di tahun 2022 ini ya Tuhan, kami masih dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini, di mana ya Tuhan kami ingin melaksanakan kegiatan rapat koperasi ya Tuhan. Jadi kiranya Tuhan menyertai, berkatilah supaya kegiatan rapat tersebut dapat berjalan dengan baik. Semuanya Tuhan kami panjatkan lewat anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup berkata kini sepanjang masa. Amin. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Misi dari Perwakilan Pertuni sekaligus membuka rapat anggota tahunan yang kedua Koperasi Tunanetra. Waktu dan tempat kami persilakan. Dari baik. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, nama budaya. Seluruh anggota yang saya cintai pula. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa karena kebaikan dan cinta kasih-Nya lah kita semua boleh bertemu dan berkumpul di tempat ini guna mengikuti dan melaksanakan rapat tahunan Koperasi Tunanetra Kota Kupang. Oleh karena itu Bapak Ibu pengurus dan seluruh anggota yang saya hormati dan yang saya cintai, untuk dalam kesempatan ini saya secara pribadi juga dan mewakili Pertuni, tentunya saya tidak memberikan pesan apapun yang berkaitan dengan kegiatan pada hari ini, di mana yang berhubungan dengan erat Koperasi Pertuni erat Tunanetra Kota Kupang. Tetapi saya ingin memberikan sedikit masukan untuk semua kita, baik pengurus dan seluruh anggota. Karena kalau kita berbicara tentang koperasi, mungkin semua kita ini belum tahu apa-apa tentang bagaimana kita mengelola koperasi. Tapi kita bersyukur karena ada beberapa satu dua orang yang punya kemampuan untuk membentuk Koperasi Tunanetra yang kita miliki pada saat ini. Artinya untuk koperasi menyangkut dengan hal ini, kita semua saya yakin bahwa kita untuk cara mengelola koperasi, karena ini menyangkut uang banyak orang. Oleh karena itu mungkin untuk hal ini saya tidak bisa memberikan sedikit tentang itu, tapi saya mau bilang untuk kita semua bahwa yang namanya koperasi
di mana saja pasti kalau kita sudah bergabung dalam satu kelompok kecil dan juga kita sudah mengumpulkan kita punya uang, tentunya itu akan menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pengurus dan juga anggota. Oleh karena itu, dari kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kita semua dan sekaligus himbauan bahwa yang namanya kalau kita sudah bergabung di dalam sebuah operasi walaupun kecil, tapi kalau kita selalu kita selalu mendengar satu sama lain, terutama anggota selalu mengikuti arahan atau bimbingan daripada pengurus, itu tentunya akan berjalan dengan baik dan akan berkembang ke depan juga tentunya akan baik. Nah, oleh karena itu mungkin kesempatan ini juga bisa kita untuk semua kita, khususnya untuk anggota, untuk menghindari yang namanya rasa kecurigaan, rasa tuduh menuduh terhadap pengurus, di mana yang mereka yang mengelola keuangan yang kita kumpul. Karena kalau di antara anggota satu atau dua orang yang punya rasa curiga selalu mengeluarkan kalimat atau bahasa bahwa ini kita buat uang begini, kenapa kok sampai seperti ini? Kalau tanggapan apa yang dikeluarkan bahasa yang kira-kira usulnya ke arah hal yang baik, berarti akan baik. Tetapi kalau bahasa yang kita kasih keluar, dia usulnya itu membawa hal yang tidak baik, pasti akan tidak baik atau itu baik begitu. Misalnya kita punya kelompok ini sudah saat ini sudah berjalan bagus, dan itu artinya kita siap mendukung dengan apa yang sedang berjalan. Karena kita berbicara menyangkut dengan keuangan, itu di mana saja, mau di kelompok yang operasi besar atau yang sedang atau yang kecil, itu selalu saja jadi rapi kalau kita menyangkut hal keuangan. Nah, ini yang perlu semua kita dari pengurus dan juga anggota, terutama anggota yang biasanya kalau mengeluarkan ungkapan hati itu biasa begitu. Kita semua ini pasti kita semua tahu, kita hadir di kelompok di mana-mana, bukan hanya kelompok operasi kecil. Dan ini mungkin perlu saya harap untuk dihindari, karena kalau satu kata saja keluar dengan kata-kata yang tidak bagus, itu berarti akan berjalan tidak bagus juga. Karena pengurus akan merasa difitnah begitu, masa kita kerja setengah mati, baru ujung-ujungnya kita dituduh ini, dicurigai ini, akhirnya pengurus dari patah semangat. Jadi mungkin lihat kesempatan ini juga saya minta untuk kita semua, khususnya teman-teman pengurus, ketua dan jajaran yang lain, untuk ambil operasi seperti di Kabupaten Kupang itu dari pengalaman terhadap operasi penangkapan ini, sehingga jangan sampai kita senang di awal-awal saja. Kita sudah merasakan bahwa ada keganjilan dalam pengelolaan keuangan, itu sudah mulai. Itu biasa terjadi. Sedangkan kita kalau yang namanya operasi itu terjadi di kelompok mana pun. Namanya kalau itu ada anggota atau di antara pengurus saling baku turi, itu berarti cepat atau lambat apa yang kita bentuk, yang kita sama-sama perjuangkan akan dengan sendirinya hilang. Jadi ini yang perlu kita jadikan pengalaman
pegangan untuk kita semua ketika operasi turunan Kota Kupang ini jadi baik berjalan ke depan, berkembang. Tentunya kita buat ini kan kita berharap untuk dia bukan mundur, tapi kita berharap untuk dia lebih berkembang, maju ke depan, sehingga mungkin apa yang kita harapkan, yang kita inginkan dapat tercapai. Karena mungkin dalam aturan organisasi ini pasti ada dia punya aturan-aturan. Barangkali kita semua baik pengurus maupun anggota dan bahkan mereka akan masuk harus ikut itu. Nah, kalau itu kita semua sanggup untuk jalankan itu, berarti operasi kecil ini akan berkembang kalau besar. Ini yang perlu jadi catatan dan pegangan untuk kita semua. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya minta untuk operasi kecil Kabupaten Kupang itu jadi pelajaran berharga untuk operasi yang baru bentuk, itu baru satu tahun atau belum? Oh ya, jadi mungkin untuk dalam kesempatan ini saya ingin menceritakan menyangkut dengan operasi yang sekarang mulai berjalan ini. Awalnya ini saya dengan kakak barangkali Pak Ahmad juga karena diskusi tentang hal ini, operasi ini. Tetapi waktu itu diawali dengan membuka kios, saya bilang kita buat saya dulu. Nah, akhirnya buat kios karena itu kita tahu kan, kerjaan ini seperti apa, kita tahu. Tapi habis itu dengan sendirinya kios juga tidak berjalan. Juga setelah itu beliau sempat memanggil saya, bagaimana ini kalau saya punya ide, ide itu untuk apa? Beliau sampaikan ke saya bahwa saya ingin bagaimana kita bentuk operasi dan kita di bawah naungan Kepulauan Kota. Saya bilang, oke, boleh bentuk, tapi mungkin untuk sementara jangan dulu di bawah naungan tertentu, karena kita belum tahu perkembangan ke depan seperti apa. Jadi setelah itu saya tidak tahu beliau bentuknya itu awalnya itu berapa orang, tapi dalam perjalanan saya dengar bila sudah tertarik, saya bilang cerita ke saya itu bila sudah 10 orang. Terus jalan-jalan begini bila kesana sudah 15. Terakhir kemarin hari Kamis saya dengar di kota itu berkembang sudah menjadi 19 orang. Sebenarnya bagus, tapi semakin bertambah. Oleh karena itu saya juga sempat dengar penyampaian sebagai persiapan rapat hari ini, beliau mengharapkan setelah rapat anggota ini kalau bisa menambahkan lagi anggota dengan dia punya saham, kira-kira begitu. Itu yang sempat saya dengar waktu di Tova. Nah, oleh karena itu mungkin ini menjadi PR besar untuk pengurus maupun anggota untuk bagaimana caranya supaya bisa menarik peminat daripada kita yang lain yang baru masuk di dalam operasi. Karena dari perkembangan kecil ini sudah menunjukkan bahwa akan baik. Itu pun kalau kita selalu saling mendengar, saling menghargai antara pengurus dengan anggota. Nah, mudah-mudahan dengan rapat hari ini dengan satu harapan juga, kalau bisa kita berusaha untuk khususnya kita pengurus terpilih Kota Kupang untuk bagaimana menarik semua anggota yang kurang lebih 100 ini untuk bergabung di dalam operasi ini. Karena setelah saya berpikir dari kemarin untuk operasi ini,
Karena kalau kita hadir kita bergabung di koperasi yang sekarang ada di Kota Kupang ini ada betul, tapi kita lupa bahwa kalau misalnya kita bentuk sendiri, berarti itu uang dari kita untuk kita dan oleh kita. Nah itu berarti kan nanti besarnya seperti apa kita sendiri tidak akan menikmati, baik pengurus maupun anggota. Nah oleh karena itu mungkin dalam kesempatan ini saya berharap untuk bagaimana ke depan pengurus Patuli harus mengimbaukan untuk anggota yang ada di Kota Kupang ini masuk dan bergabung di koperasi ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi mau membuat urus kita begitu. Oleh karena itu makanya tadi saya bilang ini harus dari kita, kalau kita bisa berkembang. Tidak bisa kita harap 100% dari orang luar atau yang lain, kita bisa saudara-saudara lain. Dan kita dulu baru bisa mereka melihat, oh ini bisa, mereka ini bisa, dari ini bisa membantu kita. Dan mudah-mudahan lewat rapat hari ini 2-3 tahun ke depan dia berkembang lebih besar agar supaya pengurus khususnya ketua memperjuangkan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kartu notaris dan juga punya anggaran dasar secara nasional. Nah untuk mencapai tujuan itu berarti harus dalam sebuah operasi ini mau berkembang seperti itu harus dia memiliki anggota kurang lebih 100 atau 200. Itu baru bisa diakomodir dicatat sebagai operasi yang berkembang begitu. Nah mungkin ini yang saya dapat sampaikan untuk kita semua, khususnya pengurus dan juga anggota, agar menjadi pegangan untuk kita berkembang ke depan. Sekali lagi saya berharap untuk bagaimana semua kita yang bergabung di Kota Kupang, betul di Kota Kupang ini kita tergabung di dalam koperasi Patuli Kota Kupang ini. Ya saya belum tahu punya nama koperasi Patuli apa, tapi untuk sementara saya sebut koperasi Patuli Kota Kupang untuk sementara. Nanti kalau salah ini nanti ketua yang akan meluruskan. Dan mungkin ini yang saya dapat sampaikan untuk semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan juga yang akhir kata saya buka rat koperasi Patuli Kota Kupang ini dengan rat koperasi tunanetra Kota Kupang dengan resmi. Baik, terima kasih Bapak Maksi atas sambutan dan sekaligus membuka rapat anggota tahunan koperasi tunanetra pada hari ini. Dengan demikian acara pembukaan rapat tahunan sudah selesai, dan acara selanjutnya ada ramah tamah, ada snack. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Sebelum kita lanjut ke acara berikutnya, saya akan membacakan tanda tertib dan juga susunan acara sampai selesai. Ada tulisan atau
1. Pembukaan atau doa. 2. Sambutan dan pengarahan. 3. Pengesahan tata tertib. 4. Pemilihan pimpinan sidang. 5. Laporan pertanggungjawaban pengurus. 6. Laporan pertanggungjawaban pengawas. 7. Pandangan umum. 8. Pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. 9. Penetapan target capaian dan sisa hasil usaha atau SHU tahun 2022. 10. Pengesahan target capaian dan sisa hasil usaha tahun 2022. 11. Penutup. Tata tertib rapat anggota tahunan Koperasi Tunanetra tahun buku 2021. 1. Para peserta atau undangan sebelum rapat dimulai harus berada di ruangan rapat setelah mengisi daftar hadir yang telah disediakan. 2. Peserta rapat menjaga ketertiban selama kegiatan rapat berlangsung. 3. Sebelum rapat selesai, para peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang rapat tanpa izin dari panitia. 4. Sebelum berbicara, peserta rapat harus meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan sidang. 5. RAP dipimpin oleh ketua atau pengurus atau yang ditunjuk. 6. RAP dianggap sah apabila dihadiri oleh atau lebih dari 50% plus 1 jumlah anggota. 7. Hal-hal yang sebelum tercantum dalam ketentuan dapat ditentukan kemudian pada saat rapat tanpa merubah atau mengganggu tata tertib ini. Terima kasih. Ada yang mau diubah atau ditambahkan dari Sumatera dan tata tertib yang sudah dilakukan? Ada bos? Kalau merokok tidak boleh bos? Ya mungkin kalau yang merokok ya tempatnya agak izin ke pinggir atau kemana menjauh dari yang alergi atau kemana. Ya sudah. Itu satu. Nah, jadi kita lanjut ya. Jadi kita masuk ke yang berikutnya itu pemilihan pimpinan sidang. Jadi pimpinan sidang ini yang membawa rapat sampai selesai. Jadi bisa usul satu orang. Teman-teman bisa usul satu orang untuk menjadi pimpinan sidang. Ini 2 orang lebih 1 orang sah. Ini dari sebelah kanan saya bukan ini Pak Kadek yang di sidang. Ada yang mau lain? Iya. Ya. Kalau saya langsung membawa sidang ini ya. Yang di belakang ini. Ya, tapi kayak begitu saja. Kalau dua. Saya kalau berdua. Kalau betul saya ketua, tapi kalau masih. Sebab saya pasang sebentar dia selesai. Ya, sudah jadi saya pimpin sidang. Jadi masuk yang berikutnya adalah laporan pertanggungjawaban dari Koperasi Tunanetra. Dan anggota saya Pak Ahmad selaku sekretaris Koperasi Tunanetra dan Ibu Doris selaku bendahara Koperasi Tunanetra. Ya mungkin baik pada kesempatan ini saya akan melaporkan pertanggungjawab koperasi yang nanti dibantu membahasakan Ibu Fina.
sisa kas 3.309.000, total pinjaman 37 juta, jumlah pinjaman yang sudah dikembalikan 23.985.000, jumlah pinjaman yang belum dikembalikan 19.835.000. Ya baik, mungkin tadi semua sudah mendengarkan, dan perjalanan koperasi kita dari satu tahun yang lalu 2021 hingga memasuki di tahun 2022 ini punya sedikit kemajuan perkembangan, dan dari jumlah 15 orang di tahun 2021 naik menjadi 19 orang, dan juga tabungan di tahun 2020 sebesar 10 juta, di tahun 2021 naik menjadi 14 juta lebih. Dan tentunya koperasi tunanetra ini memiliki target lagi di tahun 2023, yaitu dari 19 anggota targetnya ke 2023 harus menjadi 30 anggota, dan dari total simpanan dari 14 juta lebih naik menjadi 25 juta, dan dari pinjaman 30 juta mudah-mudahan di tahun 2022 menuju ke 2023 pinjaman bisa naik mencapai 50 juta. Dan kiranya juga ada kemajuan yang kami kerjakan, yang salah satunya yang belum sempat dan menjadi program di 2022 ke 2023, yaitu mengurus izin di Dinas Koperasi. Dan tahun lalu di 2021 kami sudah sempat pergi berkonsultasi di Dinas Koperasi Provinsi, tetapi ketika mereka mengecek data-data, semua anggota yang terlibat di dalam koperasi tunanetra ini berdomisilinya Kota Kupang. Jadi mereka mengarahkan kami ke Dinas Koperasi Kota Kupang. Jadi saya himbaukan kepada teman-teman anggota semua, kalau bisa saling mengajak, setiap orang mengajak satu teman tunanetra untuk memastikan masuk di dalam koperasi tunanetra ini. Karena tujuan target sasaran kita membantu sesama kita, teman-teman tunanetra. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Tunanetra selama 2021 ada kemajuan, dan mungkin ada dari badan pengurus lain seperti sekretaris atau bendahara mau menambahkan yang mungkin ada yang belum disampaikan, mungkin dari kesempatan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Terkait dengan, saya ingin menanggapi yang di akhir tadi terkait izin operasional ke Dinas Koperasi. Ini ya seperti yang disampaikan tadi bahwa tahun 2022 kita akan melakukan proses perizinan, dan sekaligus ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sesuai dengan undang-undang perkoperasian. Kita harus membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, itu yang pertama. Kemudian terkait sekretariat koperasi, badan pengurusnya sudah oke,
dan ada NPWP juga kita harus siapkan. Nah, jadi ini tentu membutuhkan biaya ke depan. Nah, biaya ini akan nanti mungkin biayanya dari SHU kan? Ya. Nah, ini akan berdampak pada SHU di tahun buku 2022. Ya, karena anggaran yang dibutuhkan itu sangat besar. Untuk mendaftarkan ke akta notaris saja itu sekitar 3 jutaan, dan belum lagi nanti kita akan ada sosialisasi lagi dari Dinas Koperasi Kota Kupang, baru kita sampai dalam tahap pendaftaran koperasi ini, kemudian pembuatan NPWP dan seterusnya, dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Jadi kemungkinan dana yang akan digunakan itu itu baru perkiraan saja, dan ini butuh kesepakatan kita, karena koperasi ini kan dari kita dan keseluruhan, dan memang sangat penting sebuah koperasi itu terdaftar untuk legalitas, supaya keberadaan kita itu memiliki legalitas dan uangnya kita itu terjamin, begitu. Jadi keuntungannya kita bisa saja mendapatkan akses permodalan di lembaga perbankan dan seterusnya. Jadi itu adalah keuntungan, dan ada banyak lagi keuntungan ketika koperasi kita sudah resmi terdaftar. Yang seharusnya hari ini yang hadir bersama kita sebenarnya harus ada dari Dinas Koperasi, tetapi lagi-lagi kita terbentur dengan perizinan dan seterusnya, sehingga dalam rapat kali lalu kita tidak mengundang dari pihak manapun untuk hadir dalam acara rapat pada hari ini. Ya, kemudian terkait keanggotaan, salah satu syarat untuk mendaftarkan koperasi juga perlu kita ketahui. Sekarang jumlah anggota kita 19 orang, itu kurang 1 orang. Karena syarat untuk mendaftarkan koperasi itu harus anggotanya 20 orang sesuai dengan undang-undang koperasi. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua Koperasi tadi, kita mengajak saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk bergabung. Barangkali ini saja dari saya. Jadi ini perlu butuh kesepakatan, karena dana yang akan dihabiskan untuk legalitas koperasi ini sangat besar, sehingga butuh kesepahaman kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Dan legalitasnya itu harus memenuhi beberapa persyaratan dan biaya. Jadi nanti kita minta bahas dengan dalam rencana target capai tahun ini di sisi yang ini. Tapi sebelumnya mungkin masih ada lagi dari Bapak Dokis dan bendahara, mungkin ada mau tambahkan atau pas? Kalau pas kita jalan ke pengawas, laporan pertanggung jawab pengawas koperasi Tuneka. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai ketua pengawas dan anggotanya Arnold yang mengawasi koperasi selama ini di tahun 2021. Apa yang disampaikan oleh ketua koperasi mungkin kita sudah dengar bersama, itulah berjalannya koperasi kita saat ini. Tetapi
ada berbagai kendala yang hambat selama ini, seperti tunggakan. Ada beberapa teman yang belum bayar iurannya dan bahkan berbulan-bulan juga. Kemungkinan itu bisa menghambat modal usaha kita. Lalu berikut sepatutnya kita harus bayar tunggakan itu tepat pada waktunya. Dari koperasi punya toleransi itu 1 minggu waktunya. Bila mana belum tepat bayar pada tanggalnya, masih ada kesempatan 1 minggu. Tetapi kalau lewat dari itu akan kena dendanya. Berikutnya, teman-teman yang punya modal bisa investasi ke koperasi ini. Kalau tidak ada ya bisa minta dari luar, ada yang mau berikan dia punya modal usaha itu. Tapi sebaiknya kita sendiri yang simpan itu, menabung itu 20.000 itu biar modal usaha kita lebih baik, dan supaya kita simpan lebih banyak dan bisa pinjam juga lebih banyak. Mungkin itu saja dari pengawas. Terima kasih. Untuk Ketua Pengawas Koperasi Tunanetra yang sudah menyampaikan laporannya. Jadi selama tahun 2021 ini selain perkembangan juga ada kendala atau hambatan yang dialami oleh Koperasi Tunanetra sendiri, dan tentunya itu menjadi PR buat badan pengurus ke depan. Ya, mungkin dari bantu saya sekretarisnya Pak Arno mungkin mau menambahkan sedikit atau ada yang mungkin belum sampai. Baik, salam. Ya, saya cuma ingin sedikit menambahkan bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Pengawas tadi itu patut diikuti dari peserta atau anggota. Misalnya dalam hal pembayaran, ya aslinya kan kita pun juga semua punya kekurangan. Di sini kita pun punya tolerirlah terhadap kawan-kawan dari anggota. Jadi istilahnya di saat membayar itu supaya jangan menumpuk dia punya sanksinya, biar bunga atau pokoknya juga harus kasih, dan jangan sampai ini, karena kita ini kan supaya jangan ada kendala, supaya ini uang itu berputar begitu. Kalau ada kendala kan kasihan juga, kan ada anggota-anggota lain ingin meminjamkan, jadi kan ada kendala.